Kala itu Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menerima kehormatan ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games dengan antusiasme tinggi. Dan coba menjawab kepercayaan ditunjuk sebagai tuan rumah, di situ pula kisah sejarah GBK dimulai. Awalnya, Soekarno coba menentukan lokasi yang tepat untuk venue pembangunan GBK. Gunanya, agar nantinya tempat tersebut bisa dibangun berbagai sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Melihat letak geografis dan pertimbangan untuk pengembangan kota Jakarta di masa mendatang, maka pilihan Bung Karno jatuh ke wilayah Senayan, sebelah selatan perbatasan antara wilayah Jakarta Kota dan Kebayoran Baru. Konstruksi awal Stadion GBK dimulai pada tanggal 8 Februari tahun 1960. Dengan mega proyek ambisius dan betapa antusiasnya Presiden Soekarno dengan proyek ini, pengerjaan stadion terbesar di Indonesia ini akhirnya selesai hanya dalam waktu 2 tahun saja, tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 1962, sebulan sebelum stadion ini akan dipakai sebagai venue Asian Games 1962 di Jakarta. Sejarah Stadion Gelora Bung Karno sendiri sejatinya tak bisa dilepaskan dari campur tangan negara lain, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat itu belum stabil usai proklamasi kemerdekaan. Sebagai contoh, pembangunan GBK sendiri kala itu didukung oleh kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet, sehingga negara itu memberikan kredit lunak sebesar 12,5 juta dolar. Sejarah GBK memang tak bisa lepas dari sosok Bapak Proklamator Indonesia tersebut. Pada upacara pembukaan Asian Games keempat pada 1962 misalnya, 110.000 orang hadir di stadion yang jadi kebanggaan Indonesia itu. Di pidatonya, Bung Karno mengatakan bahwa Stadion GBK adalah tonggak sejarah bagi Indonesia khususnya di bidang olahraga yang disebutnya sebagai Nation and Character Building. Tentunya dalam upaya Indonesia bergaul dengan bangsa dan negara lain di dunia lewat olahraga. Karena Bung Karno adalah figur sentral di balik dibangunnya kompleks stadion megah ini, maka aset kebanggaan Indonesia ini diberi nama Stadion Gelora Bung Karno. Selesainya pembangunan Gelora Bung Karno saat itu membuktikan bahwa Indonesia yang baru merdeka pada 1945, kurang dari 20 tahun kemudian, mampu membangun sebuah kompleks olahraga bertaraf internasional yang pada saat itu belum banyak dimiliki oleh negara maju sekalipun. Hal itu pula yang membuat sejarah Stadion Gelora Bung Karno begitu membekas di benak masyarakat Republik ini hingga sekarang. Dalam sejarah Stadion Gelora Bung Karno, nama stadion ini sejatinya sempat berganti, loh. Pada rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, di tahun 1969, ada kebijakan desoekarnoisasi yang turut melatar belakangi bergantinya nama stadion ini. Kala itu, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden No. 4/1984. Bertahan selama kurang lebih 14 tahun lamanya, era reformasi kemudian membuat nama stadion ini dikembalikan kepada nama semulanya yakni Stadion Gelora Bung Karno melalui surat keputusan Presiden No. 7/2001 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari tahun 2001. Di era modern sekarang, nama resmi GBK sendiri adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno yang beberapa kali disingkat menjadi SUGBK. Kenapa dinamakan Stadion Utama? Sebab di dalamnya, ada berbagai sarana olahraga lainnya di kompleks olahraga Gelora Bung Karno seperti lapangan tenis, lapangan baseball, stadion akuatik, hingga Istora Senayan. Berbicara sejarah Stadion Gelora Bung Karno, tak lengkap bila tak berbicara dari sektor kapasitas penonton atau kursi di dalamnya. Kapasitas asli stadion legendaris Indonesia ini awalnya adalah 110.000 orang. Namun kini berkurang menjadi 88.083 sebagai akibat dari renovasi untuk Piala Asia 2007 di mana Indonesia saat itu ditunjuk AFC untuk jadi tuan rumah. Setelahnya, Stadion GBK kembali menyusutkan jumlah kapasitas penontonnya usai renovasi untuk mempersiapkan diri menyambut Asian Games 2018. Kala itu, stadion megah ini direnovasi agar memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia.
Semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal, sehingga membuatnya menjadi stadion all theater seperti kebanyakan stadion-stadion megah di Eropa pada umumnya. Sistem pencahayaannya juga ditingkatkan dari 1.200 lux menjadi 3.500 lux. Lalu di atap stadion, ada 1.293 panel surya terpasang. Saat ini, kapasitas resmi Stadion Gelora Bung Karno adalah 77.193 penonton. Secara rinci, Stadion Gelora Bung Karno terbagi menjadi 24 sektor dan 12 pintu masuk, dari tribun atas dan bawah. Salah satu ciri khas menarik dari stadion ini adalah konstruksi atap baja besar yang membentuk cincin raksasa yang disebut temu gelang, sesuatu yang sangat langka ketika pertama kali itu diperkenalkan ke publik pada tahun 1962. Selain untuk menaungi para penonton di semua sektor dari panasnya sengatan sinar matahari, tujuan dari konstruksi cincin raksasa ini juga untuk menonjolkan keagungan stadion. Sampai saat ini, sejarah Stadion Gelora Bung Karno masih terpatri kuat di benak masyarakat Indonesia. Apalagi, Stadion GBK adalah markas kebanggaan Timnas Indonesia dan jadi salah satu aset negara termahal yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Memperingati HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye tagar Menjaga Indonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalaman unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, di saat mana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI bisa dicapai.